Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat legenda, banyak dari kita yang hidup dalam ilusi. Kita mengira bahwa Dajjal adalah ancaman masa depan. Kita mengira dia adalah bayi yang belum lahir, atau sosok yang baru akan muncul nanti ketika kiamat sudah di depan mata. Namun bagaimana jika saya katakan bahwa anggapan itu salah besar? Dajjal sebenarnya sudah ada. Saat ini, detik ini, dia bukan sekedar ramalan. Dia adalah sosok fisik yang nyata. Dia masih hidup, bernafas di udara yang sama dengan kita. Namun, dia sedang menunggu. Terbelenggu oleh rantai-rantai besi kuno yang sangat kuat, meringkuk di dalam sebuah gua gelap, di sebuah pulau terpencil yang tidak terpetakan oleh satelit maupun GPS manapun. Dia menunggu satu momen, satu detik ketika rantai itu terlepas atas izin Allah, dan dia akan keluar untuk menguasai dunia dengan fitnah terbesarnya. Pertanyaan besarnya adalah, di manakah pulau misterius itu? Apakah pulau itu adalah Pulau Socotra-Diaman yang dijuluki tempat paling asing di bumi? Atau dia bersembunyi di balik kabut misteri segitiga Bermuda? Atau justru dia ada di dekat kita, di perairan Nusantara? Hari ini kita akan menelusuri jejak lokasi tersebut melalui satu-satunya kesaksian manusia yang pernah menatap wajahnya, berbicara dengannya, dan berhasil pulang dengan selamat. Sebelum kita masuk ke kisah petualangannya, kita harus tahu dulu siapa saksi mata ini. Dia bukan orang sembarangan. Namanya adalah Tamim Ad-Dari. Sebelum memeluk Islam, Tamim adalah seorang pendeta Nasrani yang taat dari Palestina. Dia orang yang berilmu, paham kitab-kitab terdahulu. Kesaksiannya menjadi sangat mahal karena dia memiliki pembanding antara apa yang dia baca di kitab lamanya dengan apa yang dia lihat dengan mata kepalanya sendiri. Kisah ini tercatat syahid dalam hadis Imam Muslim, di mana Rasulullah SAW sendiri yang menceritakan ulang pengalaman Tamim ini di atas mimbar, di hadapan para sahabat. Ini adalah validasi tertinggi bahwa kisah ini benar-benar terjadi. Kisahnya bermula ketika Tamim bersama 30 orang awak kapal dari kabilah Lah dan Judam berlayar mengarungi lautan. Niat mereka berdagang, namun takdir membawa mereka pada mimpi buruk. Di tengah samudera luas, badai besar menghantam. Ombak setinggi gunung mempermainkan kapal kayu mereka. Bukan sehari, bukan 2 hari, tapi 1 bulan penuh. Bayangkan ketakutan mereka. Persediaan menipis, arah mata angin hilang, dan mereka pasrah pada kematian. Hingga akhirnya, saat matahari mulai terbenam menyisakan lembayung merah di ufuk barat, kapal mereka terbawa arus menuju sebuah pulau asing. Pulau yang sunyi, namun memancarkan aura yang tidak biasa. Dengan sisa tenaga, mereka menaiki perahu sekoci kecil menuju daratan. Namun, baru saja kaki mereka menyentuh pasir pantai yang dingin, mereka tidak disambut oleh manusia, melainkan oleh makhluk mimpi buruk. Di hadapan mereka berdiri seekor hewan aneh. Bulunya sangat lebat, kaku, dan tebal. Saking lebatnya, Tamim dan kawan-kawannya tidak bisa membedakan mana bagian wajahnya dan mana bagian belakangnya, mana kepala, mana ekor. Mereka ketakutan dan mundur, mengira itu adalah jelmaan setan atau jin penunggu pulau. "Celaka engkau, makhluk apa engkau?" teriak mereka. Hewan itu menjawab dengan bahasa manusia yang fasih, "Aku adalah Al-Jassasah." Dalam bahasa Arab, Al-Jassasah berarti mata-mata atau pencari berita. Hewan ini bukan sekedar binatang buas. Dia adalah agen intelijen yang bertugas mengumpulkan informasi dunia luar untuk tuannya. "Wahai sekelompok orang, pergilah kalian menemui laki-laki yang ada di dalam bangunan biara tua itu. Sesungguhnya dia sangat rindu dan ingin mendengar berita dari kalian." Mendengar itu, Tamim dan rombongannya lari terbirit-birit. Dengan hati berdebar,
mereka memanjat tebing menuju bangunan tua yang ditunjuk. Dan di sanalah, di dalam rimang-rimang gua biara itu, nafas mereka tercekat. Mereka melihat sesosok manusia raksasa. Belum pernah mereka melihat manusia sebesar dan sekuat itu. Rambutnya keriting dan kusut, namun kondisinya sangat mengenaskan. Kedua tangannya ditarik paksa ke lehernya, dibelenggu dengan rantai besi kuno yang sangat tebal. Lututnya diikat hingga ke mata kakinya dengan besi, membuatnya duduk bersimpuh tak berdaya. Mata raksasa itu menatap tajam. "Siapakah kalian?" Suaranya menggelegar. Tamim menjawab dengan gemetar bahwa mereka adalah pelaut Arab yang terdampar. Anehnya, laki-laki itu justru mengajukan 3 pertanyaan kunci yang menjadi parameter kehancuran dunia. Pertanyaan pertama, "Beritakan kepadaku tentang Danau Tiberius. Apakah di sana masih ada airnya?" Tamim menjawab, "Ya, airnya masih banyak." Laki-laki itu tersenyum sinis. "Ketahuilah, airnya sebentar lagi akan habis." Pertanyaan kedua, "Beritakan kepadaku tentang pohon kurma Baisan. Apakah masih berbuah?" Mereka menjawab, "Ya, masih berbuah lebat." Dia berkata, "Ketahuilah, sebentar lagi pohon-pohon itu tidak akan berbuah lagi." Pertanyaan ketiga, "Beritakan kepadaku tentang nabi orang-orang yang umi Rasulullah. Apa yang dia lakukan?" Mereka menjawab, "Dia telah muncul di Mekah dan hijrah ke Madinah, dan orang-orang Arab mematuhinya." Mendengar jawaban terakhir ini, dia berkata, "Sesungguhnya itu lebih baik bagi mereka jika taat kepadanya." Lalu, dia mengungkapkan identitas aslinya. "Ketahuilah, aku adalah Al-Masih Ed-Dajjal, dan sebentar lagi aku akan diizinkan untuk keluar dari belenggu ini. Maka aku akan berjalan di muka bumi seperti awan yang ditiup angin." Tamim Ad-Dari akhirnya berhasil pulang dan menceritakan kisah ini kepada Rasulullah SAW. Dalam hadis, Rasulullah mengisyaratkan arah timur dengan sangat spesifik. Beliau bersabda sambil menunjuk, "Ketahuilah, dia berada di Laut Syam atau Laut Yaman. Tidak, tetapi arah timur. Arah timur. Arah timur. Jika kita menarik garis dari Madinah ke arah Laut Yaman, lalu terus ke timur, kita akan menabrak sebuah pulau yang sangat ganjil di Samudra Hindia. Pulau Socotra. Pulau ini dijuluki tempat paling asing di bumi. Flora dan faunanya seolah berhenti berevolusi jutaan tahun lalu. Pohon darah naga Dragon Blood Tree yang bentuknya seperti payung terbalik, jika digores mengeluarkan getah merah darah. Penduduk lokal Socotra memiliki legenda turun-temurun bahwa pulau mereka dahulu adalah tempat pembuangan, tempat di mana Nabi Sulaiman memenjarakan jin-jin jahat dan makhluk pembangkang. Mungkinkah Socotra adalah salah satu sel penjara terjauh yang dibangun Sulaiman untuk mengurung Dajjal? Namun, ada perspektif lain. Rasulullah menunjuk arah timur sebanyak 3 kali. Jika kita tarik garis lurus lebih jauh lagi ke timur, kita akan sampai ke wilayah Asia Pasifik. Di sana, ada sebuah kawasan yang dikenal sebagai The Dragon's Triangle atau Laut Setan, yang terletak di dekat Jepang dan Filipina. Sama seperti segitiga Bermuda, kawasan ini terkenal dengan hilangnya kapal dan pesawat secara misterius, anomali waktu, dan kemunculan kapal hantu. Beberapa ulama eskatologi berpendapat bahwa singgasana iblis berada di lautan, dan Dajjal disembunyikan di salah satu titik pertemuan arus energi bumi ini. Tapi tunggu dulu, kita tidak bisa melupakan satu fakta geografis yang sangat dekat dengan kita. Jika kita membentangkan peta dunia, wilayah kepulauan terbesar yang membentang di garis timur, terjauh dari kota Madinah, bukanlah Jepang, bukanlah Filipina, melainkan Nusantara. Apakah mungkin pulau misterius itu tersembunyi di antara 17.000 pulau di Indonesia? Di negeri kita sendiri, kita mengenal sebuah titik misterius di Laut Jawa yang dijuluki segitiga Bermuda versi Indonesia, segitiga Masalembo, wilayah perairan di mana arus laut dari barat, timur, dan utara bertabrakan.
menciptakan pusaran energi yang mematikan. Banyak kapal besar dan pesawat canggih yang hilang tanpa jejak di sana. Kapal Tampomas II, pesawat Adam Air, hingga kapal-kapal nelayan yang lenyap ditelan kabut. Sebagian penganut teori konspirasi meyakini bahwa Masa Lembo adalah salah satu pintu gerbang atau titik simpul istana iblis di atas air, tempat di mana Aljesasa mungkin saja berkeliaran. Bahkan ada legenda lokal di Sumatera tentang Pulau Berhala. Cerita rakyat setempat menuturkan bahwa di masa lalu pulau itu pernah disinggahi oleh pelaut asing yang melihat hal-hal ganjil mirip dengan kisah Tamim Adari. Fakta bahwa Indonesia adalah negeri kepulauan terbesar di timur, dengan ribuan pulau tak berpenghuni dan hutan lebat yang belum terjamah, membuat teori penjara Dajjal di Nusantara menjadi diskusi yang tidak pernah habis dibahas. Sahabat legenda, poin terpenting dari kisah Tamim Adari bukanlah sekedar mencari koordinat peta. Allah menyembunyikan lokasinya sebagai ujian keimanan. Poin utamanya adalah alarm kiamat yang disampaikan Dajjal sendiri. Hari ini, debit air Danau Tiberius di Israel sudah menyusut drastis. Pohon kurma di Baisan sudah berkurang produktivitasnya. Itu artinya, gembok yang menahan rantai Dajjal sudah berkarat dan hampir patah. Sang monster tidak sedang menunggu kelahiran. Dia sedang menunggu pelepasan. Sudahkah kita mempersiapkan tameng kita? Sudahkah surat Al-Kahfi menjadi bacaan rutin kita setiap Jumat? Bagaimana menurut kalian? Apakah legenda Socotra, Masa Lembo, atau pulau lain yang menjadi tempat persembunyiannya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like video ini jika menambah wawasan kalian, dan subscribe channel Legenda Nusantara dan Dunia untuk terus menelusuri jejak akhir zaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.